Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Natali, saya dari kelas reguler B tahun 2022. Dengan video ini, saya akan menjelaskan strategi dan inovasi saya dalam pembelajaran sejarah. Jadi yang pertama adalah video pembelajaran. Jadi ini adalah hal yang pertama yang akan saya lakukan dalam strategi dan inovasi pembelajaran sejarah. Jadi ide saya mengenai video pembelajaran ini mengenai tentang menjelaskan dan juga memberi gambaran mengenai sejarah yang akan saya berikan kepada anak murid. Seperti contoh, saya akan membuat video pembelajaran mengenai latar belakang berdirinya Kerajaan Majapahit. Dengan itu, saya akan memberikan visual dan juga audio yang akan menarik perhatian murid sehingga murid tertarik dalam belajar karena ini merupakan salah satu hal baru dalam dunia pendidikan. Selanjutnya adalah bermain game sambil belajar. Jadi setelah saya memberi video pembelajaran mengenai sejarah, saya akan memberi games. Jadi bermain game sambil belajar ini dalam hal ini bukan bermain game secara random, tetapi bermain games dalam hal mengenai materi pembelajaran sejarah tentang video pembelajaran yang sudah ditampilkan. Dan yang ketiga adalah kuis. Di sini kuis saya lakukan agar murid lebih bisa memahami dan juga mengasah pikirannya, mengasah juga ingatannya dalam pelajaran sejarah karena sudah menonton video pembelajaran dan juga bermain games, yang dimana itu merupakan strategi sebelumnya sebelum menjalankan strategi yang ketiga, yaitu kuis. Selanjutnya adalah video pembelajaran. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan video pembelajaran agar siswa tertarik dalam memahami materi pembelajaran. Yang pertama adalah menyajikan materi yang menarik. Jadi mengenai video pembelajaran ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejarah yang ada di Indonesia ini sangat banyak, sehingga kita bisa memilih yang mana yang akan atau kira-kira menarik perhatian siswa untuk belajar sejarah. Yang kedua adalah memberi gambaran atau ilustrasi mengenai materi. Memberi gambaran atau ilustrasi ini bertujuan untuk agar siswa lebih bisa memahami atau bisa tahu gambaran bagaimana keadaan sejarah pada saat itu atau keadaan peristiwa saat sejarah itu terjadi. Nah, jadi hal ini membuat siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih semangat dan juga memahami materi. Tidak hanya murid yang memiliki gaya belajar visual, tetapi anak murid yang memiliki gaya belajar audio pun juga bisa memahami dan juga tertarik dalam cara belajar dengan video pembelajaran. Yang ketiga adalah mengedit video pembelajaran semenarik mungkin. Jadi yang ketiga itu adalah mengedit video pembelajaran semenarik mungkin. Nah, jadi mengedit video ini sangat adalah hal yang perlu diperhatikan juga dalam pembuatan video pembelajaran. Dikarenakan jika editan video tidak menarik, anak murid tidak akan tertarik dalam menonton video pembelajaran tersebut. Nah, yang harus diperhatikan adalah dalam mengedit video itu adalah kualitas video, audio, musik, dan efek visual. Selanjutnya adalah bermain game sambil belajar. Jadi yang sudah saya jelaskan seperti tadi bahwa games yang maksud games yang saya jelaskan ini bukan games secara random, tetapi games mengenai materi pembelajaran sejarah setelah menonton video pembelajaran sejarah tersebut. Jadi penerapan prinsip games pada proses pembelajaran adalah untuk meningkatkan keterlibatan pengguna atau siswa. Psikologi motivasi yang terdapat pada GBL mungkin siswa untuk terlibat dalam materi pendidikan dengan cara yang lebih menyenangkan. Jadi dengan belajar sambil bermain mengenai materi pembelajaran sejarah, mungkin siswa akan merasakan suasana baru dalam pembelajaran sejarah karena tidak hanya mendengar penjelasan guru secara monoton, tetapi juga sambil bermain, yang dimana hal ini membuat murid
merasa tidak cepat bosan dalam memahami materi pembelajaran sejarah. Dan yang ketiga adalah kuis. Jadi metode pembelajaran kuis ini merupakan salah satu acuan yang bisa diterapkan oleh guru untuk melakukan variasi strategi pembelajaran. Dengan adanya kompetisi antar kelompok, peserta didik akan mempunyai tanggung jawab yang sama serta saling memberikan motivasi agar dapat memperoleh skor yang tinggi dalam pertandingan. Jadi kuis ini bisa dalam dua bentuk, bisa melalui aplikasi dan juga bisa melalui secara langsung. Kalau misalnya melalui secara aplikasi, seperti gambar yang di samping itu merupakan contoh kuis yang secara dari aplikasi. Kalau misalnya dari langsung, itu bisa kita lakukan dengan seperti tanya jawab yang mana kelompok yang paling cepat, dia akan mendapatkan poin yang tinggi. Jadi strategi dan inovasi pembelajaran sejarah yang akan saya gunakan itu yang tadi, memberikan materi kepada siswa dalam bentuk video maupun lisan. Jadi kesimpulannya itu adalah saya memberikan materi pembelajaran mengenai sejarah melalui video pembelajaran dan juga saya bimbing melalui video pembelajaran tersebut secara lisan. Lalu setelah menonton video pembelajaran, saya akan mengajak siswa bermain games yang berhubungan dengan sejarah. Games yang dimaksud banyak pilihannya, bisa saja seperti games berkelompok ataupun individu. Nah, yang terakhir adalah melatih dan mengasah kemampuan siswa dengan mengadakan kuis. Seperti yang saya bilang tadi bahwa melatih dan mengasah kemampuan siswa itu dalam bentuk pertanyaan, yang dimana pertanyaan itu akan dilempar di masing-masing kelompok tim kuis, dan siapa yang bisa menjawabnya akan mendapatkan poin paling besar. Nah, di sini kerjasama antar tim sangat dibutuhkan. Oleh karena itu tidak hanya melatih dan mengasah kemampuan siswa, tetapi juga melatih kerjasama antar siswa yang ada di kelas tersebut. Sekian dari strategi dan inovasi pembelajaran sejarah menurut saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.